Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Jadi, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hukum Islam terkait merubah anggota dan bentuk tubuh. Nah, nanti beberapa yang akan kita bahas diantaranya ada manipulasi dari organ kelamin, kemudian ada operasi plastik, operasi sedot lemak, kemudian krim pemutih, penggunaan lensa kontak, kemudian menghilangkan tato, kemudian menyambung rambut dan juga transplantasi organ. Nah, di sini yang kita bahas ini nanti terkait hal-hal yang sekarang banyak dilakukan oleh uh, kaum wanita maupun laki-laki ya. Jadi nanti kita akan tinjau berdasarkan hukum fikihnya. Nah, yang pertama yakni operasi plastik untuk kecantikan dan juga untuk menghilangkan cacat fisik. Jadi kalau untuk operasi ini apabila dia untuk memperindah dan untuk kecantikan saja maka diharamkan. Tetapi kalau untuk menghilangkan kecacatan atau penyakit maka diperbolehkan. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bahwa kecuali karena penyakit dohir, maksudnya bahwa keharaman yang disebutkan yaitu jika dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidak haram. Jadi kalau untuk penyakit atau untuk menghilangkan kecacatan itu diperbolehkan. Jadi dulu uh, ada sahabat Nabi yang bernama Urfujah bin As'ad radhiyallahu anhu pernah menggunakan emas untuk memperbaiki hidungnya. Padahal emas ini kan haram bagi laki-laki. Jadi ceritanya dulu itu waktu dalam perang beliau itu hidungnya terkena senjata sehingga seperti putus semacam itu. Kemudian akhirnya ditambal awalnya dengan perak. Tapi kalau dengan perak akhirnya kan membusuk. Kemudian Nabi menyarankan atau memerintahkan untuk menggunakan tambal hidung yang dari emas saja. Jadi diperbolehkan karena ada indikasi adanya kecacatan atau penyakit tadi. Jadi ini ya kesimpulannya kalau operasi kecantikan, kalau untuk pengobatan yang mengancam jiwa dan kehormatan manusia atau kecacatan sejak lahir itu diperbolehkan kalau hanya untuk kecantikan semata, misal memancungkan hidung, menebalkan bibir, atau hal-hal yang tidak darurat seperti uh, memperbaiki uh, kecacatan yang tidak mengganggu kehormatan maka tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya pandangan fikih mengenai manipulasi organ kelamin. Jadi sekarang kan banyak nih transgender atau himenoplasti. Nah, jadi kalau untuk operasi kelamin ini hukumnya tidak diperbolehkan operasi kelamin jika memang pada dasarnya seseorang itu lahirnya dalam kondisi yang normal dan sempurna. Jadi yang di box pink ini ya. Jadi jika memang organ kelaminnya itu sempurna, misal laki-laki memiliki penis atau zakar yang sudah sempurna atau perempuan memiliki vagina atau farji yang sudah dilengkapi dengan rahim dan ovarium, maka diharamkan menurut syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Nah, ini sesuai dengan fatwa dari MUI. Jadi kalau transgender ini kan yang kita ketahui bersama sebenarnya itu bukan indikasi dari medis, bukan indikasi karena ada ketidaksempurnaan dari organ kelamin. Itu hanya karena ada rasa atau um, gangguan dari jiwanya yang ingin mengubah kelaminnya menjadi jenis kelamin yang lain. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Nah, operasi kelamin yang seperti apa sih yang diperbolehkan? Jadi yang diperbolehkan itu yang bersifat untuk tasih atau takmil. Jadi ini untuk perbaikan atau penyempurnaan. Jadi bukan penggantian jenis kelamin seperti yang sebelumnya tadi. Ini maksudnya apa sih perbaikan atau penyempurnaan? Jadi itu kadang ada yang uh, kelaminnya misal tidak ada uretra atau jalan keluar kencingnya, mohon maaf. Jadi seperti itu, maka perlu dilakukan
bedah rekonstruksi untuk dibuat jalan untuk kencingnya seperti itu. Kemudian yang kedua diperbolehkan apabila seseorang memiliki alat kelamin yang ganda, misalnya memiliki penis atau juga memiliki vagina. Jadi satu orang bisa punya penis, bisa punya vagina. Nah, ini diperbolehkan untuk melakukan operasi agar nanti fungsinya itu berfungsi salah satunya itu lebih optimal seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya ada operasi selaput darah. Seperti yang teman-teman ketahui, selaput darah ini kan sebagai penanda virginitas seorang perempuan gitu ya. Nah, jadi untuk selaput darah yang robek, kemudian akan dilakukan operasi untuk mengembalikan keadaannya seperti semula. Hukumnya ini ada beberapa, tapi sebenarnya ada pendiaman secara mutlak. Nah, ya, kita lanjutkan untuk hukumnya. Nah, untuk operasi selaput darah ini diharamkan secara mutlak jika selaput darahnya itu robek karena akibat hubungan seksual di luar nikah atau perzinahan, atau si perempuan ini berkeinginan untuk memberikan kesan lebih terhadap suami. Hal itu tidak diperbolehkan karena sebenarnya nggak ada faedahnya juga apabila diperbaiki selaput darahnya. Kemudian untuk diperbolehkannya hal ini karena kerusakan atau kerobekan dari selaput darahnya ini bukan karena maksiat, biasanya karena kecelakaan mekanis, misalnya aktivitas yang terlalu berat atau dia karena jatuh. Nah, itu diperbolehkan melakukan operasi selaput darah karena biasanya yang agak sensitif itu misal belum menikah gitu ya. Jadi nanti keluarga dari calon suaminya biasanya agak ini terperinci gitu kalau misal tentang keperawanan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai pandangan fikih mengenai yang operasi sedot lemak. Jadi operasi sedot lemak ini kan juga cukup ramai ya sekarang diperbincangkan. Nah, ini tuh diperbolehkan apabila memang indikasinya untuk kesehatan. Misalnya ada penyakit sistemik karena kegemukan, jadi ada obesitas nih. Jadi boleh dilakukan sedot lemak. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Namun tentunya sedot lemak ini harus dilakukan dengan konsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya. Kemudian tidak boleh operasi sedot lemak apabila memang tidak ada hajat untuk pengobatan atau tidak dalam keadaan darurat. Jadi biar menarik lawan jenis atau sebagainya itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang sekarang juga lagi rame, ya ini terkait krim pemutih. Jadi kita bahas untuk fikihnya. Di sini berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 119, dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah dan mereka benar-benar berubahnya. Padahal pada dasarnya diharamkan untuk merubah ciptaan Allah. Ya ini salah satunya merubah warna kulit permanen, sama seperti membuat tato. Jadi krim pemutih seperti apa sih yang sebenarnya diperbolehkan? Yang diperbolehkan itu yakni yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maksudnya dari kandungan-kandungannya. Kemudian selain itu uh, diniatkan untuk berhias untuk suami dan seizin dari suami. Kemudian tidak merubah ciptaan, hanya memperindah dan mempercantik. Kemudian tidak ada unsur kemudaratan dan tidak mengandung unsur yang diharamkan kecuali keadaan darurat. Jadi kalau misal krim-krim pemutih itu yang dimaksudkan di sini tidak boleh itu apabila putihnya permanen gitu ya. Kalau yang dalam skincare itu kan kita niatkan untuk merawat kulit. Jadi itu boleh kalau yang di dalam skincare. Yang tidak boleh itu yang gimana? Yang dosisnya berlebihan, bertujuan menarik lawan jenis, kemudian banyak mudaratnya, yang tidak apa ya, yang tidak dilegalkan oleh BPOM dan MUI dan juga mengandung unsur yang diharapkan. Nah, sekarang kita bahas mengenai kontak lens. Jadi lensa kontak ini kan banyak nih teman-teman kita yang pakai. Jadi ada yang memang karena gangguan penglihatan misalnya karena minus atau silinder atau hanya untuk dekorasi atau keindahannya saja gitu ya.
Nah, kalau untuk menggunakan kontak lensa ini sebenarnya uh, dibolehkan apabila tidak untuk berlebih-lebihan. Jadi, misal ada acara atau kegiatan gitu ya, yang ingin menggunakan lensa kontak itu boleh, atau untuk berhias di depan suami itu boleh. Tapi kalau untuk hal-hal yang niatnya tidak baik, misal ada unsur penyamaran atau hal-hal yang um, apa ya, yang niatnya banyak mudaratnya seperti menarik atensi dari lawan jenis, hal itu tidak diperbolehkan. Sesuai dengan uh, tarikh berikut ini bahwasanya daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, di mana menolak mafsadah atau keburukan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan atau manfaat. Nah, sekarang kita bahas mengenai tato. Nah, kalau tato ini banyak ya sebenarnya, ada tato amatir. Tato amatir itu yang biasanya dijual di SD-SD yang digosok di kulit. Nah, itu tato amatir. Ada tato kosmetik, misalnya apa namanya? Tato apa ini? Bibir, sulam bibir, sulam alis. Kemudian ada juga tato-tato traumatis ya, ini yang biasanya memang di kulit, yang memasukkan tinta ke kulit. Nah, untuk pandangan fikih mengenai menghilangkan tato, bahwasanya tidak semua jenis tato ini, mohon maaf untuk sebelumnya, risiko tato ya, bahwasanya tidak semua jenis tato ini dapat dihapus, bisa menimbulkan infeksi, bisa alergi, dan juga bisa keloid. Nah, untuk menghilangkan tato, menurut fikih yang wajib dihilangkan ini, bahwa jika tato ini dilakukan saat orang tersebut sudah tahu bahwa tato ini haram. Jadi saat dia ingin tato atau mulai menato tubuhnya, dia itu sebenarnya tahu kalau tato itu haram. Kemudian dia menato tubuhnya itu pada saat balik. Kemudian tatonya belum tertutup kulit, tatonya ini tidak memiliki manfaat, dan juga proses menghapus tato tidak sampai menyebabkan seseorang tidak sempurna di dalam wudhu. Misalnya di anggota yang bagian wudhu, tidak bagian wudhu. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai menyambung rambut. Ini ya, extension. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, yang minta disambung dengan rambut lain, dan juga yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato. Jadi kalau alasannya ini sebenarnya belum jelas status najis atau tidaknya, maksudnya rambut yang akan disambungkan. Alasan diperbolehkannya sebenarnya untuk mempercantik diri untuk suami. Sebentar ya, kita menunggu azan sebentar. Baik, selanjutnya pandangan fikih mengenai donor organ atau transplantasi organ. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim bahwasanya manis atau aminkum ayyang fa'akhohu falyaf'al, yang artinya siapa yang bisa memberikan manfaat bagi saudaranya hendaknya dia lakukan. Namun yang perlu diperhatikan untuk transplantasi atau donor organ ini adalah tidak boleh diperjualbelikan, yang pertama. Kemudian memang ada dugaan kuat bahwa organ itu sangat bermanfaat bagi penerima, misalnya penerimanya ada gangguan di ginjal, jantung, atau yang lain. Kemudian selanjutnya tidak menyebabkan ancaman yang membahayakan bagi pihak pendonornya. Baik, kita sudah sampai di penghujung kajian ini, bahwasanya Allah telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baik makhluk. Jadi jika memang Allah menciptakan manusia dengan ukuran, misal keadaannya hitam, hidungnya pesek, alisnya tidak rapi, atau giginya jarang-jarang, maka itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna untuk manusia. Kemudian setiap manusia diciptakan oleh Allah telah ada maslahat bagi setiap aktivitas makhluknya. Maka janganlah merubahnya jika memang tidak ada indikasi medis, karena jika dirubah maka fungsinya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya lagi. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah mengikuti kajian pada kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik, alhamdulillah ya, semoga paham dan bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.